Iya, Sudah oke. masuk, Pak. Sudah nyala ya. Baik, kita akan berdoa ya. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh di dalam nama Yesua Hamasiah. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Dan kami mohonkan kehadiran Bapak Yahweh melingkupi kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesua Hamasiah dan juga kami saya aktifkan malaikat-malaikat penjaga yang setia pada Bapa Yahweh menjagai kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Yesua Hamasiah semua roh jadi usir keluar jauh-jauh pergi engkau dari kehidupan kami semua dan jangan pernah kembali lagi untuk selamanya. Terima kasih Abah Yahweh engkau yang menuntun Q&A dan kesaksian yang ada menyertai memimpin menjadi blessing yang luar biasa dikuatkan satu sama lain untuk nama Yahweh dalam Yesus Hamasiah ditinggikan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Hamasiah. Amen. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Silakan, Sister Welda terlebih dahulu kasih pengumuman. Terima kasih Pak Yosef Roy. Maaf. Shalom kepada semua manusia-manusia Elohim. Sebelum kita memulai tanya jawab, ada hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan, yaitu satu, ruang tanya jawab ini adalah bagian dari kebaktian, jadi berpakaian yang sopan. Kedua, untuk bertanya silakan tekan tombol raise hand terlebih dahulu. Ketiga, sesi tanya jawab ini bukan untuk perdebatan. Keempat, jumlah pertanyaan maksimum 3. Setelah itu berikan kesempatan kepada yang lain. Dan jika masih ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan kembali setelah tidak ada yang bertanya. Yang kelima, kesaksian mohon fokus kepada inti kesaksian sehingga tidak melebar keluar dari inti kesaksian. Keenam, kepada manusia-manusia Elohim yang mengikuti Zoom meeting agar memperhatikan latar belakang atau background saat kamera lagi on ataupun lagi off supaya memakai simbol atau logo atau gambar yang sesuai dengan kebenaran kitab suci kita, bukan yang beraura duniawi. 7. Bagi yang mengikuti Zoom meeting ini supaya lebih memperhatikan lagi posisi on atau off dari kamera kita apabila melakukan kegiatan lain selain duduk ibadah, mohon untuk meng-off-kan kamera supaya ibadah kita menjadi berkat buat semua yang mengikutinya. Terima kasih. Supaya berkati. Shalom. Haleluya. Terima kasih Sister Welda. Terima kasih Pak Yosef Roy. Sama Pak. Silakan untuk Sister Trivena. Silakan Sister. Salam Pak Yosef dan semua teman-teman. Mohon maaf saya mengangkat lebih dulu tangan karena melihat kondisi. Kalaupun nanti putus-putus atau apa, sudah diketahui lebih dulu kemana saya menghilangnya. Yang penting belum harpaso. Haleluya. Oke Pak Yosef, untuk mengefisien waktu, saya ada satu pertanyaan dan beberapa penyampaian yang saya yakin ini penting buat saya dan untuk kita semua juga. Kalau kita menganggap penting gitu ya. Pertanyaan lebih dulu deh Pak. Pertanyaan kecil, waktu kemarin dalam pengajaran Pak Yosef sempat menyampaikan tentang Filipus yang mengalami harpazo horizontal ya. Ya. Jadi Sebentar Sister ya. sorry. Saya mau bantu yang di living room sebentar supaya mereka dapat mengikuti. Bentar ya, sebentar saja. Ya, terima kasih. Iya, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Oke, kita bisa lanjutkan. Silakan, Sister Tribuna. Ya, baik Pak Yosef, terima kasih. Saya lanjutkan. Pertanyaan saya tadi adalah tentang peristiwa Filipus yang mengalami harpazo horizontal ya. Mengingat pelajaran yang kemarin Pak Yosef sempat sampaikan, ketika di kerajaan 1000 tahun masa damai, kalau misalkan saya mau mengunjungi Ibu Hadasa nih, gitu, jadi tinggal memikir gitu kan, saya mau ke tempat Ibu Hadasa, gitu. Teling langsung jadi gitu. Jadi apakah pertanyaan gampang sih, tapi saya masih mikirkan apakah ini yang nanti akan dinamakan harpazo vertikal, itu aja dulu Pak. Jadi masa kerajaan 1000 tahun itu apakah harpazo vertikal itu yang kita dengan cara memikirkan apakah itu disebut harpazo horizontal. Iya, oke. Sekarang gini, supaya tidak rancu ya, jadi kita jangan pakai istilah harpazo. Saya pakai istilah harpazo kepada Filipus, ya, itu supaya untuk menggambarkan Filipus itu di
diraibkan, ya tahu ya, diraibkan ya, dipindahkan secara gaib, begitu loh ceritanya. Ya, akan tetapi bukan vertikal. Kalau vertikal ya sudah harpazo hilang, begitu kayak Henok, ya kan? Nah, jadi dipindahkan secara gaib oleh ruah Yahweh Elohim. Tapi memang nggak enak sih kalau pakai kata gaib. Rasanya kok pakai kata minjem punya setan gitu. Tapi rodok susah gitu ya untuk menjelaskannya. Jadi dia digaibkan begitu ya. Dipindahkan secara supernatural oleh ruah Yahweh Elohim dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita tidak pakai istilah harpaso. Harpaso hanya satu kali. Ya, jadi harpaso akan terjadi satu kali, yaitu yang tidak lama lagi, di mana Yeshua HaMashiach akan menjemput manusia-manusia Elohim yang penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, yang ada darah, tanda darah Yeshua HaMashiach. Ya, jadi itulah harpaso. Jadi harpaso itu tidak ada di tempat-tempat lain, hanya ada satu kali dan tidak akan ada lagi. Ya, jadi seperti Henok, saya pernah jelaskan, Henok, Elia itu bukan harpaso. Memang konsepnya itu seperti harpaso, tapi mereka lebih condong dikatakan sebagai em, apa itu namanya, em, pindah dari kematian, begitu ya, tanpa melalui kematian, begitu maksudnya. Dulu saya ingat itu istilahnya. Ya, jadi dia di apa itu namanya, dipindahkan, jadi tanpa melalui kematian. Ya, memang prinsipnya sama. Ya, kira-kira bisa dipahami ya. Apa betul itu yang dimaksudkan? Ya, ya itu dalam tadi apa yang Pak Yosef itu harpaso yang mungkin saya salah. Yang saya maksudkan apakah yang waktu di kerajaan 1000 tahun masa damai nanti kan ya tadi saya contohkan saya mau ke rumah Ibu Hadasa contohnya. Tinggal pikir saja apakah itu yang disebutkan dengan seperti peristiwa Filipus itu maksud saya. Apakah itu bisa disebut diraibkan gitu kan dengan pikiran kita? Itu seperti apa, Pak? Ya, oke. Apakah Jadi, apakah ya, jadi saya mungkin bisa saya memahami. Jadi begini, kita harus lihat kondisi kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun kondisinya adalah kerajaan Elohim, Shamayim, itu turun di atas bumi. Ya, kita pahami itu dulu. Jadi kerajaan Elohim Yahweh turun di atas bumi. Sedangkan kerajaan setan itu disimpan sementara di um, lubang maut, jurang maut. Ya, hari ini kerajaan setan itu sudah mampu melakukan untuk sisi manusia itu kita bilang keajaiban. Contohnya menghilang, betul? Kemudian contoh lagi telepati. Contoh lagi transfer energi, betul? Terus kemudian bisa apa lagi? Ya, bisa terbang kayak magic-magic itu. Ya, ilusionis. Bisa apa lagi? Berjalan di atas air. Betul kan? Jadi mereka bisa lakukan semua itu. Nah, mereka itu kan sebetulnya hanya membawa platform yang ada di Shamayim sebelumnya, karena mereka kan asalnya dari Shamayim. Mereka adalah malaikat-malaikat yang terbuang, yang jatuh, yang terbuang. Tapi sistem platformnya diambil dari sana, dimasukkan ke bumi. Nah, gara-gara di bumi ini manusia-manusia itu sudah jatuh dalam dosa, sehingga jembatan antara alam fisik dan alam supernatural itu terputus. Ya kan? Kan dosa itu memutuskan. Kalau enggak kan saudara dan saya pakai selubung kemuliaan seperti Adam dan Hawa. Tapi kan nyatanya tidak. Saudara dan saya kan harus pakai baju. Betul kan? Iya kan? Nah ini kan terputus begitu. Tapi buat alam setan, mereka ambil
platform itu dimasukkan ke bumi sekarang. Nah sekarang saat kerajaan 1000 tahun, platform mereka semua itu dibuang, disimpan dulu ya, bukan dibuang ya, disimpan dulu di alam maut. Tapi platformnya akan sama dengan platform daripada Syamayim. Nah, sedangkan di dalam kerajaan 1000 tahun, Syamayim turun ke bumi. Ya, nah platform inilah yang akan dipakai. Jadi untuk saudara dan saya loh ya, bukan untuk manusia bumi. Untuk manusia bumi ya seperti sekarang ya tetap ada di bawah waktu. Tapi untuk manusia-manusia yang memiliki tubuh kemuliaan, prinsipnya seperti Yesua. Yesua sudah membuktikan bagaimana Yesua pergi ke satu tempat ke tempat lain. Dia tinggal ngilang. Hilang. Saya bisa lihat, mikir dulu kan. Ya pasti semua dari akal dong. Aku mau ke sana, ya hilang. Set. Ya, secara alam fisik itu menghilang. Tapi secara alam supernatural, alam syamayim, ya tidak hilang. Karena semua terbuka. Ya kita tinggal pindah begitu saja. Tapi dari sudut pandang alam fisik itu menghilang. Saya bisa lihat. Dan bahkan ditunjukkan sama Yesua. Yesua bilang, setan, roh-roh jahat maksud saya, itu tidak memiliki tulang dan daging. Coba kamu pegang saya. Ya kan? Dipegang. Bahkan si Thomas masukkan. Saudara nanti dan saya bisa dipegang oleh manusia-manusia dalam tubuh fisik di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita bisa dipegang. Ngerti maksudnya? Tapi setelah itu saudara bisa, sorry, saya harus punya janjian nih. Ya, saya punya janjian dengan Ibu Rasa Fang Fang. Bye-bye, nanti sampai ketemu lagi. Set, pindah. Hilang. Kalau pindah kan hilang. Kan tidak sama di situ kan kita bukan ehad. Kalau Ruah Yahweh Elohim kan ehad. Dimanapun dia bisa berada. Tapi saudara dan saya tetap tidak bisa. Kita pindah. Begitu pindah kan kita menghilang dari tempat itu. Begitu. Ya. Dan keunggulannya apa? Makhluk-makhluk Syamayim mungkin loh ya. Itu tidak bisa merasakan enaknya sate. Nah bisa. Tapi saudara dan saya bisa. Buktinya apa? Yesua sudah kasih contoh. Ada makanan enggak di sini? Mereka kasih apa itu? Kasih madu kalau nggak salah ya. Yang jelas sih ikan bakar sih ya. Yang jelas. Ikan bakar yang jelas ya. Ada satunya lagi madu kalau nggak salah. Ya. Em, Dimakan, dinikmati. Ya bisa menikmati. Makan, selesai makan, begitu menghilang, ikannya kan nggak jatuh. Pluk, begitu. Kan tetap ngikut. Ya kan? Nah, kalau secara alam manusia, kapan ke WC-nya? Tapi secara sudut pandang Syamayim, tidak perlu WC. Hilang begitu saja. Tapi menikmati. Enak kan? Ya kan? Luar biasa. Yang Elohim Yahweh sediakan buat saudara dan saya. Ya bisa dipahami ya, Sister Diana. Ya, Pak Yosef, terima kasih banyak sudah lebih terbuka dan kita adalah posisi yang tubuh kekal, jadi tidak sama dengan yang kita lihat saat ini. Betul. Ya, seperti itu. Ya, makasih Pak Yosef dan saya yang kedua mau menyampaikan hal-hal yang tentu penting dan saya akan coba persingkat supaya teman-teman yang lain juga kebagian waktunya. Yang pertama itu saya sudah sempat sampaikan di grup Manusia Elohim melalui voice note. Karena ini sangat mengganjal dan Ruah Yahweh inginkan untuk disampaikan dan saya sudah terlebih dahulu sharing dengan Ibu Hadasa, yaitu tentang PU. Ya, saya kira saudara pemahami yang sudah yang baru saja terjadi, dipilihnya P gitu ya, terus ada tuh yang tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Itu sebetulnya karena pada saat yang tingkat 1, tingkat 2 itu kakak saya tanya, Dek, ini saya dapat surat panggilan nih, mau jalan nggak? Saya bilang kalau kakak tanya ke saya bilang jangan,
gitu, nggak usah gitu. Siap, kakak saya tunduk dan mau dengar, dan akhirnya tidak berangkat untuk mencucukkan pakunya gitu ya. Jadi oke. Dan kemudian setelah itu saya diingatkan kembali oleh Ruah Yahweh Elohim bahwa sejak dari pemilihan si SBY ya Surabaya gitu, saya memang tidak, tetapi dia selalu memberitahukan gitu ya siapa yang jadi, tapi saya tidak memilih gitu, saya tidak mencucukkan. Nah, beberapa saat setelah itu diusik, kamu harus ingatkan sebetulnya ini adalah ujian untuk manusia, ini khusus untuk manusia Elohim ya, saya nggak yang lain, ujian untuk manusia Elohim, karena ini adalah pencucukan dengan paku terakhir, karena setelah itu sudah tidak ada lagi. Dan sebetulnya ini adalah satu ujian, apakah kamu mau sudah memahami mana yang kamu pilih gitu. Karena kita dihadapkan dua program. Program yang pertama adalah program daripada Bapak Yahweh yang sedang kita ikuti, yaitu Harpazo. Dan itu persyaratannya itu buat kita nggak kaleng-kaleng, saudara. Kita harus kuat kokoh. Tetapi ada program yang menyeimbangi, yaitu program yang sedang dijalani sekarang dan bahkan sekarang sudah marak. Ya, tadi saya baru dengar Brother Paul ada 79 kalau tidak salah, itu mulai, saudara. Nah, Ruah Yahweh ingatkan yang kemarin manusia-manusia Elohim sempat mencucukkan pakunya, datang kepada Bapak Yahweh dan mohon ampun. Karena dengan kita mencucukkan paku itu, siapapun itu berarti menyetujui program dunia. Dan itu akan jadi masalah di hadapan Bapak Yahweh. Itu saja yang saya singkat ya. Jadi saya kira di grup manusia lain juga ngerti, itu tinggal pribadi-pribadi. Kalau saya memang nggak diberitahukan siapa yang mau jadi, tetapi tidak diizinkan untuk mencucukkan paku itu. Jadi ini yang saya ulangi, dan saya sudah izin konfirmasi juga ke Ibu Hadassah. Itu yang pertama Pak Yosef. Dan kedua, waktu kemarin kita menyembah, ya, waktu kemarin kita menyembah itu, saya diperlihatkan kembali, saya pernah juga sudah kirimkan ke Ibu Hadassah waktu lalu, yaitu tentang dua menorah, satu yang besar tapi setengah menyala, mungkin Pak Yosef masih ingat, kemudian satu lagi menorah yang menyala dan diikuti dengan menorah yang begitu banyak. Nah, pada kemarin, saya diingatkan hanya satu menorah, tetapi setengah menyala, yang bagian tengahnya itu hampir patah, gitu. Jadi satu menorah setengah menyala, jadi yang tiga menyala, tapi yang di tengahnya itu hampir patah, gitu. Itu yang terjadi. Dan ini hati-hati, saya diarahkan juga harus ada pemberesan-pemberesan mungkin yang berkaitan dengan yang tadi. Karena ini seperti berkelanjutan, seperti Pak Yosef memberitahukan, ini akan terus continue. Karena mengingat pembersihan-pembersihan. Dan kemudian itu yang kemarin juga, dan tentang pengajaran tadi juga Pak Yosef mengingatkan tentang tongkat Yakub yang ada catatan, dan saya sempat ingatkan tadi juga di pengajaran tadi bahwa ada 3 yang menyertai kita, ya 4 sih sebetulnya dengan ransel, yaitu ballpoint, paspor, dan juga selembar kertas yang adalah tiket gitu. Jadi itu perlu diingat. Jadi itu yang menyertai kita sampai di kekekalan juga. Kemudian waktu tadi pagi saya berdoa, ini juga saya lagi-lagi saya selalu harus konfirmasikan ke Ibu Hadassah karena beliau ibu rohani saya, dan saya tidak mau bertindak sendiri supaya beliau juga membantu doa. Dan ketika tadi pagi saya berdoa jam 3 itu jiwa saya sudah menyanyi. Jiwa saya menyanyi begini, kemuliaan bagi Yahweh di tempat maha tinggi. Lalu setelah saya menyembah, saya dilanjutkan dengan dekapan kasihmu Yeshua, yaitu lagu daripada Ibu Hadassah yang diberikan. Dan ketika saya mengekspresikan dekapan Yeshua begini, saya diberitahukan satu ronsen yang berbentuk paru-paru. Satu ronsen yang berbentuk paru-paru, dan paru-parunya itu sudah hitam. Ya, saya sudah saya catat hitam itu bisa berbicara dia perokok keras atau asap rokok atau mungkin polusi, bisa juga karena keturunan saya nggak ngerti, bisa juga itu membicarakan tentang beban hidup yang membuat sesak sehingga dia susah untuk bernafas. Itu yang diperlihatkan. Dan kemudian Ruah Yahweh kasih solusi begini, solusinya itu percaya Yeshua dan dikuduskan dengan darahnya, karena itu adalah satu-satunya jalan. Dan kemudian setelah itu, sehingga darahnya itu membersihkan, dan kemudian kamu bisa bernafas dengan angin Shamayim.
minggu lalu sudah diingatkan, dan 2 minggu lalu juga Ruach Yahweh sudah memberitahukan kepada saya, hiruplah angin Syamayim. Sebab kita ini sedang dibawa menjadi tubuh kemuliaan yang otomatis kita harus hirup dengan angin Syamayim. Lalu ini tadi Pak Yosef, ketika Brother Henok Rudi berdoa, waktu Brother Henok Rudi berdoa, saya diberitahukan tentang satu sisir, tapi sisirnya hitam. Saya gambarkan di sini, satu sisir hitam. Itu saya nggak ngerti, saya belum tahu, tapi itu ketika Pak Henok Rudi berdoa tadi, itu sempat tersendat ya. Dan itu ada satu sisir hitam, saya nggak ngerti itu, entah kuasa gelap atau apa. Dan kemudian ketika kita beribadah, ini yang sangat penting untuk kita, karena ada beberapa manusia ilim yang jujur telepon ke saya ketika kami berbicara 2-3 jam, itu kadang-kadang dapat 2 poin. Dan rata-rata mereka kekurangan firman. Artinya kekurangan firman apa? Karena ya mungkin basicnya dari yang lalu, contohnya ya tuh RK ya, RK tahu ya. Itu kan memang kalau bicara tentang daftar itu nggak dikasih gitu contohnya. Nah, dalam beberapa hari itu diingatkan, dan ketika tadi kita masuk dalam penyembahan dikatakan, kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Dia memberikan ya, satu ayat firman Tuhan, Matius 5 ayat ke-6. Matius 5 ayat ke-6 itu dikatakan, berbahagia orang lapar dan haus akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Jadi sepanjang pujian itu saya memuji menyembah, Ruach Yahweh hanya berseru begini, berikan kami roh lapar dan haus akan Engkau. Berikan kami roh lapar haus akan Engkau. Yaitu tentang firman. Kita harus lapar firman. Dan kita harus lapar untuk hidup menguduskan diri sebab Dia kudus. Itu yang diinginkan. Jadi yang intinya Dia inginkan untuk saya pribadi, juga untuk kita semua. Ketika kita datang kepada Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach dengan tuntunan Ruach Yahweh Elohim, mintalah roh lapar dan haus akan Dia. Kalau kita nggak punya lapar haus akan Dia, kita sulit untuk menikmati dafar. Ada yang bilang ke saya, baru baca belum satu pasal aja udah ngantuknya luar biasa. Itu penting karena itu akan mengisi pedang roh kita, yaitu dafar Elohim. Itu pedang roh kita. Jadi saya tidak akan berbicara katakanlah dan berkata lebih daripada saudara, tidak, tapi ini pengalaman saya pribadi. Dafar itu penuh karena dia harus berjalan beriringan dengan menorah. Jadi firman dan menorah atau meja roti pertunjukan menorah itu diingatkan kembali untuk kita berjalan bersama. Saya, saudara, dan anak saya selalu mengajarkan anak saya, ya untuk seorang anak, 1 hari itu 7-8 pasal. Nah, saya pribadi dalam 1 tahun ini, saya tidak berbicara sesuatu hal yang apa, ya saudara bisa tangkap, tapi ini sebagai pendorong, karena supaya lapar haus akan Dia. Saya dalam 1 tahun itu bisa 3 kali bolak-balik baca firman, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu yang saya lakukan. Jadi 1 tahun itu 3 kali untuk dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi 4 bulan sekali saya selesai 1 kitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Itu yang saya lakukan, dan ini sebagai pendorong. Makanya itu pun saya masih tetap lapar haus akan Dia, lapar haus akan Dia. Ibarat kita orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak bisa. Biar kita udah ketemu pizza, kita ketemu hamburger, tetap harus ketemu nasi, begitu. Jadi ini yang saya boleh sampaikan, saudara jangan Sister Trivena sombong, enggak. Saya tidak bermaksud seperti itu, tapi sebagai pendorong supaya kita lapar dan haus akan Dia itu seperti apa. Karena firman itu fungsinya banyak sekali. Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia membersihkan, ya semuanya. Dia air kehidupan yang Pak Yosef sudah sentil harus menjadi mata air dalam diri kita. Bagaimana kalau cuma setetes membersihkan? Tidak mungkin saudara bisa untuk membersihkan, tapi dia harus membual sebagai mata air. Ini Pak Yosef yang saya yakin penting, dan ini memang sangat penting untuk saya pribadi, dan Ruach Yahweh inginkan untuk di-sharekan kepada kita, dan biar menjadi pendorong buat kita sehingga kita betul-betul mengenal Dia, apa yang menjadi kesukaannya kita akan lakukan. Puji Bapak Yahweh, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin terlalu panjang, tapi saya percaya ini akan memberikan berkat bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak Yosef dan teman-teman. Bapak yang memberkati. Shalom. Haleluya, terima kasih Sister Trivena. Mungkin saudara bisa buka di dalam Amos 8 ya. Mungkin siapa yang bisa bantu untuk baca ya. Amos 8 ayat 11, 12, dan 13.
Silakan siapa yang bisa bantu baca. Amos 8 ya Pak? Ya, silakan. Amos 8 ayat berapa tadi Pak? Maaf 11, Pak. 12, 13. Berapa Pak? Maaf. 11, 12, 13. 11, 12, 13. Maaf Pak. Saya salah buka Pak. Maaf. Oke, bisa saya baca, Pak? Ya, silakan Bro, silakan. Oke, Amos 8 ayat 11. Sebab hidup lebih daripada permata dan segala kesenangan orang tidak dapat dibandingkan dengannya. 12. Aku Sorry, Amos. Oke Pak, saya baca Oh, Pak. sorry. Saya baca ya. Ya. Lihat, harinya telah tiba, firman Tuhan Yahweh. Aku akan mendatangkan kelaparan ke negeri ini, bukan lapar akan makanan dan bukan pula haus akan minuman, tetapi lapar mendengarkan firman Yahweh. Mereka akan berkelana dari laut ke laut, dari utara bahkan sampai ke timur. Mereka akan mengembara mencari firman Yahweh, tetapi tidak menemukannya. Pada hari itu, gadis-gadis cantik dan para pemuda akan pingsan kehausan. Ayat 14, mereka yang bersumpah demi... Ya, sudah. Lanjut. Sudah. Oke. Jadi akan ada masa kelaparan, bukan melapar akan makanan atau minuman. Ya, akan tetapi akan terjadi kelaparan, yaitu akan firman Yahweh. Kapan ini akan terjadi? Setelah kita harpazo ya Pak. Jawabannya ada di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-10. Ayat 10, aku akan mengubah hari-hari rayamu menjadi perkabungan, dan semua nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan memakaikan kain kabung pada semua pinggang dan menggunduli setiap kepala. Aku akan membuatnya bagai perkabungan seorang anak tunggal, dan akhir dari semuanya bagaikan hari yang memilukan. Kita bisa lihat ayat 10 itu bicara mengenai masa anti Hamas ya. Ya, jadi pada saat saudara dan saya harpazo, mereka berusaha untuk mencari kebenaran firman, tapi mereka tidak dapat. Bisa jadi nih ya, channel-channel yang memberitakan nama Yahweh dalam Yesua akan di-take down. Bisa jadi, karena mereka tidak bisa menemukan lagi. Dan mereka benci sekali dengan nama Yahweh dan nama Yesua. Karena itu yang diberitakan oleh dua saksi. Ya, jadi mungkin seperti channel ini akan langsung di down. Ya, jadi mereka tidak akan mendapatkan kekayaan, tidak akan mendapatkan kekenyangan dalam Dafar Elohim. Hari ini adalah hari buat saudara dan saya mendapatkan kelimpahan, kekayaan yang luar biasa. Orang-orang yang meremehkan hari ini, mereka akan menyesal. Akan datang masanya, terjadi penyesalan. Dan dikatakan dalam ayat ini, mereka akan pingsan. Saya bisa lihat. Ya, jadi bisa dipahami ya. Oke, puji Bapak Yahweh. Ya, terima kasih, Saudara Tivana. Saya beralih ke Pak Yohanan. Silakan Pak Yohanan. Sorry Pak, kalau tidak salah tadi Pak Yeditia duluan Pak. Pak Yeditia nggak kelihatan di sini sekarang. Ada? Nggak ada ya, keluar. Oh tidak ada. Iya, silakan. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Yosef Roy. Shalom. Shalom. Shalom untuk saudara-saudaraku semua. Pertama sekali memang saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak bahwa dari kemarin menuntun pada lembar-lembar terakhir dalam kitab Kejadian ini. Dan pada hari ini tadi sudah selesai kitab Kejadian. Namun memang saya masih harus ulang lagi nanti malam karena tadi dibarengin ngantuk terus pada akhir-akhirnya selesai. Yang pertama, saya mengucapkan syukur kepada Bapak Yahweh atas bimbingannya untuk mengikuti kitab Kejadian ini.
Namun banyak PR yang harus saya lakukan, memang mulai dari time travel yang pertama. Hari ini saya eh, ada satu hal yang saya tanyakan di dalam pelajaran kita ini, dan nanti satu yang di luar pelajaran, tetapi tadi malam karena saya membaca firman itu tidak pernah saya lakukan. Seperti itu. Yang pertama, ada 6 orang yang dimakamkan di Gua Mahpela itu. Ketujuhnya yaitu tentang kebangkitan untuk semua. Dari keenam itu, saya berpikir mungkin mereka sudah bangkit ketika Tuhan Yeshua itu bangkit. Karena mereka hidup jauh sebelum Yeshua ada. Dan sudah pasti mereka bangkit dalam tubuh kemuliaan. Kemudian, kalau bangkit di dalam tubuh kemuliaan itu, berarti mungkin segala tulang belulangnya masih ada. Karena yang bangkit itu tubuh kemuliaan. Kenapa saya berpikir seperti ini? Ada orang di luar kita juga, mereka tahu dari mana bahwa kuburan Tuhan Yeshua itu masih ada tulang belulangnya. Maka katanya bahwa Tuhan Yeshua itu tidak bangkit. Nah, untuk inilah saya minta penjelasan. Kalau mungkin orang pada saat ini ada yang mau meneliti ada tulangnya, lalu tidak percaya bahwa mereka itu bangkit di dalam tubuh kemuliaan. Kalau kita percaya bahwa tubuh kemuliaan bangkit, nah, lalu pertanyaan bagi saya ini tadi ragu-ragu, apakah kalau bangkit dalam tubuh kemuliaan seperti itu, tulangnya juga tidak ada di pekuburan itu? Nah, itu yang saya minta untuk perkenan Bapak untuk memberi penjelasan. Kemudian yang terakhir, yang kedua, saya tadi malam membaca firman Tuhan di dalam kitab surat Yohanes. Yohanes pasal 13 ayat 13, 14 dan 15. Tetapi saya melihat judulnya adalah dari ayat 1 sampai ayat 20 berbicara tentang Tuhan Yeshua itu mencuci kaki murid-muridnya. Izin saya bacakan Yohanes 13, 14, 15. Bisa saya jawab dulu yang pertama? Oh iya, baik, silakan Pak. Mungkin teman-teman lebih bisa mengikuti ya. Kita bahas yang pertama dulu, mengenai kalau dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, kemudian tulangnya kemana? Ya. Dan fakta menurut mereka, di dalam kubur Yeshua itu ada tulang yang ketinggalan. Begitu kan? Iya. Yang pertama, Yeshua sudah membuktikan sama murid-murid, Satan itu tidak bertulang dan tidak berdaging. Sudah dibuktikan. Ada ayatnya. Dan Yesus berkata, jamah aku, sentuh aku, buktikan, raba aku. Aku ada tulang, ada daging. Nah, jadi penemuan mereka yang mengatakan ada tulang di kubur Yeshua, yaitu tulangnya siapa? Begitu aja. Itu tulangnya siapa itu? Sehingga mereka memberikan asumsi Yeshua bangkit tanpa tulangnya terikut, ya kan? Nah, jadi itu sebuah kesalahan atau kebodohan. Karena Yesus sendiri sudah nyata-nyata mengatakan bahwa aku ada tulang, ada daging, ya kan? Nah, jadi pada saat yang di dalam Gua Mahpela itu dibangkitkan pada saat
darah Yesua menetes di tabut perjanjian yang ada beberapa meter di bawah tempat penyaliban Yesua, maka tulang belulang Abraham, Yitzhak, Yakov, Sarah, Ribkah, dan Leah itu juga menjadi bagian dalam tubuh kemuliaan. Jadi terangkat, jadi berubah bentuk. Jadi ada sisa-sisanya, ya, ada sisa-sisanya. Nah, inilah yang luar biasa. Jadi saudara dan saya nanti di Syamayim kita ada sisa-sisanya, ya, sisa-sisanya. Jadi nanti di sana saat kita harpaso, saya nggak akan keliru. Loh, ini wajahnya Sister Trivena kok jadi wajahnya Sister Ernie? Atau sebaliknya. Loh, lah kok begini? Begitu. Jadi nggak mungkin. Oh, saya ngerti. Saat di harpaso, oh ini Sister Trivena. Ya itu pasti. Nggak mungkin dia pakai wajahnya Sister Tasiana Ernie. Ataupun sebaliknya. Loh, ini Sister Tasiana. Lah kok jadi pakai wajahnya si Sister Trivena? Begitu nggak mungkin. Contohnya siapa? Contohnya saat Keva mengenali Moshe dan Elia. Padahal mereka nggak pernah ketemu. Nggak ada selfie, nggak ada foto, nggak ada iPhone, selfie dan sebagainya. Tapi langsung bisa mengatakan, ini Elia, ini Moshe. Jadi udah pas. Bisa lihat? Ya, jadi dari sini tuh kita sudah bisa merasakan ya bagaimana nantinya kita modelnya seperti apa. Begitu. Jadi sudah dipastikan, oh ini Brother Paul ya seperti ini Brother Paul. Begitu. Itulah sisa-sisanya. Begitu. Tetapi sudah bakal pasti punya dimensi yang jauh lebih advance. Bisa lihat? Jauh lebih advance. Kalau kita mau bandingkan, saudara masih mengalami yang namanya mesin ketik yang cetek, cetok, cetek, seret, cetek, cetok, cetek, seret, cetek, cetok, cetek, seret. Masih ngalami kan ya? Masih. Oh. Masih, Pak. Hari ini saya yakin masih ada, tapi biasanya sudah digantikan dengan laptop. Klak, 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 klak. Kemudian langsung kirim ke printer. Seret, jadi kan? Betul kan? Nah, itu kira-kira seperti itu. Tubuh saudara sekarang itu kayak mesin ketik, cetek, 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 seret, salah ditipex. Begitu, ya kan? Nah, kalau yang sekarang tubuh kemuliaan itu modelnya seperti laptop, seperti desktop yang canggih. Salah, ya tinggal diiris, diulangin, dicek semuanya. Setelah selesai semua, dilihat formatnya, setelah jadi bagus, langsung send to printer, set, langsung ngeprint, set, selesai. Betul kan? Beda jauh kan? Tapi prinsipnya akan sama. Yang namanya saudara punya apa itu namanya keyboard itu sama seperti mesin ketik yang cetak-cetak itu sama saudara. Urutannya ya sama saudara. Nah ini loh sisa kemuliaan. Bisa lihat di sini. Antara mesin ketik cetak-cetok dengan laptop. Ya, bisa bedakan ya. Bisa merasakan bedanya. Nah, seperti itu pula nanti tubuh saudara sekarang dengan tubuh kemuliaan nanti yang saudara terima nanti. Begitu ya. Bisa paham ya. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Itu untungnya saudara dan saya hidup 2024 itu ya itu untungnya saudara. Kan nggak kasih contohnya gampang ya. Siap. Oke, sekarang yang kedua silakan Pak Yohanan, silakan. Terus yang terakhir, yang kedua, tadi malam saya melihat apa ayat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai dengan 15 yang merupakan petikan dari ayat 1 sampai ayat 20 tentang membasuh kaki ini. Sebab ketika saya masih di ayunan dulu tidak pernah di gereja kami saling membasuh kaki gitu. Dan terus di YouTube saya lihat ada gereja yang memakai nama Bapak Yahweh sudah dan nama Yeshua HaMashiach. Dia melaksanakan basuh kaki itu. Nah, jadi lalu saya berpikir,
bahwa seberapa penting ini dilakukan. Karena apa? Di dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengatakan, mungkin saya baca sebentar Pak, ayat 13, 14, 15, bisa? Silakan. Yohanes 13 ayat 13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, kata-katamu itu tepat, karena memang akulah dia. Ayat 14, jadi jika aku yang adalah Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun harus saling membasuh kaki. Ayat ke-15, aku telah memberikan kepadamu sebuah teladan, supaya kamu melakukan seperti yang telah kulakukan kepadamu. Yang saya agak dengan kata ini, ada kata harus di situ. Di update King James juga ada pakai kata ought to, dan kitab dari Messianic dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ini yang saya tanyakan. Wah, saya ini tidak pernah melakukan itu seperti itu. Bagaimana seberapa apanya kalimat ini atau firman atau dafar Elohim ini, karena belum pernah saya lakukan seperti itu, Pak. Demikian yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa yang di sini dari Advent? Siapa yang di Adventist? Ada? Nggak ada? Seventh-day Adventist sudah Saya, Pak. ya, sudah melakukan pembasuhan kaki. Ya, Nah, itu. setiap bulan sekali. Nah, itu bahkan setiap bulan tuh. Kita bisa lihat. Jadi Dikasih pasangan-pasangan gitu. ya. Jadi Seventh-day Adventist sudah melakukan mute ya, supaya itu yang jualan martabak itu nggak masuk di sini ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi yang dilakukan oleh Seventh-day Adventist itu sudah melakukan loh. Bukan soal yang percaya pada Bapak Yahweh dalam Yesus Hamasya, mereka melakukan, jauh sebelum itu si Seventh-day Adventist sudah melakukan terlebih dahulu. Ya, sudah melakukan terlebih dahulu. Nah, tapi kita harus tahu, ya kan, mengenai proses pembasuhan ini, itu jawabannya itu ada di dalam ayat yang ke-9. Ya, ayat ke-9. 9, 10, 11. Frozen, Pak. 9, 10, 11. Silakan, bisa dibantu untuk dibaca. Yohanes 13. Silakan. Ayat 9, Simon Petrus berkata kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tanganku dan kepalaku. Ayat 10, Yesua berkata kepadanya, seseorang yang sudah mandi tidak perlu lagi membasuh apapun selain kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu memang bersih, tetapi hanya tidak semua. Ayat 11, sebab dia telah mengetahui siapa yang akan mengkhianati dirinya. Karena itulah dia berkata, kamu itu tidak semuanya bersih. Demikian, Pak. Apa yang dimaksud Yeshua oleh kamu sudah mandi? Apa yang dimaksud Yeshua dengan kata mandi? Itu baptis ya, Pak? Iya. Sudah, kamu sudah dibaptis. Itu mandi. Tapi selanjutnya kamu harus membersihkan kaki. Ya. Nah, berulang kali saya katakan, baptisan itu langkah awal. Saya bisa lihat, Yesua meneguhkan di sini, baptisan itu langkah awal. Karena apa? Yesua mengatakan, kalau kamu nggak membasuh kakimu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Betul kan? Itu ayatnya di mana tadi? Ayat yang ke-10, Pak. Oh, bukan 10. Ayat ke-8. 8. Ya, ayat yang ke-8. Oh, iya. Yesua menjawab, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku.
Bisa lihat? Ya. Oh, Jadi harus ada pembasuhan. Nah, tapi arti pembasuhan apa? Nah, perhatikan ayat yang ke-11. Ya, ayat ke-11. Dikatakan, sebab dia telah mengetahui siapa yang mengkhianati dia. Karena itu dia berkata, kamu itu tidak semuanya bersih. oh, Ya, jadi pada saat pembasuhan kaki itu ada tidak Yudas Iskariot? Ada. Pasti ada, Pak. Pasti ada. Yesua membasuh kakinya Yudas Iskariot tidak? Basuh. masuk. Karena itu Yesua mengatakan ayat yang selanjutnya, ayat 15. Sebab aku telah, mohon maaf ini TP. 15 ya. Sebab aku telah memberi kamu suatu teladan kepadamu supaya sebagaimana aku telah berbuat kepadamu, kamu pun melakukannya. Maksudnya apa? Yesua berbuat kepada Yudas. Sudah bisa lihat, kamu pun melakukan. Maksudnya apa? Nanti ada orang-orang yang menganiaya kamu. Kamu jangan sakit hati. Begitulah maksudnya. Oh, Aku telah melakukan kepada Yudas. Aku tidak sakit hati. Yang rugi si Yudas, yang rugi penganiaya. Begitu loh. Tapi aku oh, berikan contoh, jangan kamu membenci mereka. Begitu loh maksudnya. Walaupun kamu ya, ya. dinista, dicela, karena kembali lagi, upahmu besar di Syamayim. Engkaulah pemilik kerajaan Elohim. Tidak usah benci sama mereka. Mereka sendiri kalau nggak bertobat akan menerima akibatnya. Bukan berarti Yesua membasuh kaki Yudas kemudian Yudas diselamatkan. Tidak. Yudas tetap terhilang. Bisa lihat? Karena keputusan dia untuk keluar dari Yesua. Ya, tapi di sini Yesua memberikan teladan. Kamu jangan sakit hati. Begitu contohnya. Ya, soal pembasuhan. Bisa lihat ya di sini. Itu yang dimaksudkan. Oke, bisa dipahami ya, Pak Yohanan. Mic-nya belum dibuka. Boleh. Baik, terima kasih Pak. Ada pencerahan di sini bagi saya. Ya, Terima kasih. Pak Yoy, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya beralih ke Pak Mahlon. Silakan Pak Mahlon. Salam Pak Roy, Ya, shalom. salam manusia-manusia Elohim. Terima kasih Pak Roy. Saya mau bersaksi. Sebenarnya sudah beberapa waktu lalu saya mau bersaksi, cuman saya dalam hati saya pertimbangan mau bersaksi atau tidak, mau bersaksi atau tidak. Takutnya ada cecak. Ya, jadi tapi dengan adanya tanda-tanda atau pengalaman yang saya alami dalam perjalanan hidup ini, sehingga saya mau bersaksi. Ya, saya percaya bahwa kita semua mesti punya pengalaman sendiri-sendiri dengan tujuan untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh dan punya pengharapan untuk terjadi menerima harpazo. Jadi tanda yang saya terima supaya saya mau bersaksi adalah pertama, saya pernah membaca firman Tuhan. Terus dalam hati saya ini saya minta kalau Tuhan buka pakai satu hamba Tuhan atau anak Tuhan untuk menerangkan firman ini dari mulai dari kejadian, dari pasal ke pasal, ayat ke ayat, wah itu sangat luar biasa. Ternyata itu terjadi di pelayanan menorah sini Pak, yang Pak Roy lakukan ini. Itu yang satu. Yang kedua, kemarin pagi saya bangun dari tempat tidur, saya mulai ingat-ingat apa yang saya mimpi tadi malam, apa yang saya lihat tadi malam. Yang saya rindukan itu supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, tapi yang itu saya tidak ini, ya saya sempat kecewa. Jadi dalam hati saya pikir, apakah saya ini sudah layak di hadapan Tuhan atau tidak? Karena pikirnya tadi kan tidak pernah lihat Tuhan Yesus dalam mimpi. Memang saya pernah melihat dalam mimpi, tapi sudah 7 tahun yang lampau yang di kampung yang saya pernah saksikan di sini. Nah, tapi kemarin siang kan Pak sudah ajar tentang tidak selamanya harus melihat, tapi percaya. Dan ini satu luar biasa. Tanda kedua
tanda ketiga minggu lalu Pak, kalau saya tidak salah dengar, Pak Roy bilang kalau ada masalah harus diceritakan, disajang dan digenggam. Kalau nasi diremas itu enak, nasi remas enak. Tapi kalau kesaksian atau apa masalah kalau tidak disaksikan tidak enak. Ya saya kurang lebih seperti itu. Sehingga saya mau bersaksi apa yang terjadi dalam apa yang saya alami dalam hidup ini. Pertama berawal dari saya pernah dapat WA dari adik dari kampung mengatakan bahwa mama saya itu sudah tidak makan sudah beberapa hari. Jadi saya langsung jawab, saya bilang teman saya segera berangkat. Karena dalam pikir saya kalau orang yang umur sudah 95 tahun itu ya yang dalam pikiran saya pasti akan pulang. Jadi segera siap-siap mau berangkat. Itu hari Jumat pagi. Terus hari Jumat sorenya kebetulan pas ada Erev Sabat di rumah karena tempat yang kami biasa pakai Erev Sabat saudara kami ini kan sekeluarga berangkat ke Jawa. Jadi sementara pakai rumah saya. Jadi sorenya saya bilang sama Bu Rice, Bu, saya mama ada sakit, tolong berdoa supaya saya berangkat. Tolong berdoa untuk kesembuhannya dan juga saya berangkat ke Alor. Ya, ya. Akhirnya beliau berdoa. Besoknya adik saya WA bilang, oh mama sudah sembuh, sudah makan, sudah turun jalan-jalan. Ya, ya. Jadi akhirnya niat berangkat masih tertunda. Terus minggu depannya sahabatnya saya bilang sama Bu Rice, Ibu, mama sudah sembuh, tapi kita berdoa apakah saya berangkat atau tidak. Jadi Bu Rice dalam doa habis, Ibu Rice bilang tetap berangkat untuk penginjilan. Ya, jadi akhirnya ya sudah begitu. Dengan berjalannya waktu masih tidak langsung berangkat, tapi masih ada masih di Kupang. Nah, satu kali saya mimpi bahwa mama saya itu ditandu dari rumah saya di pinggir pantai itu sudah melewati jalan, lewat jalan raya. Yang tandu ini herannya, yang bawa ini angkat tandu ini saya punya JM dulu, namanya Pak Hot Marihot Sihombing. Nah, jadi orang ini kan dia punya dalam karakter hari-hari panas seperti namanya. Itu terkenal dari kantor pusat sampai di kantor di cabang itu tahu orangnya panas. Nah, jadi pagi saya bangun, tapi habis itu mereka kubur. Saya tanya itu mau diapakan? Mereka bilang itu mama mau kubur, sudah mati mau dikubur. Kok kuburnya di air laut? Saya bilang, mereka bilang, mereka tidak jawab. Terus tiba-tiba saya lihat di laut, kok tidak ada kubur, hanya dasar air saja yang saya lihat. Terus paginya saya cerita di Bu Eva, saya cerita mimpi itu. Jadi kami berdoa, yang dikasih tunjuk adalah baptis, ya, baptis silam. Terus waktu keluar dari air itu ada asap ada asap keluar dari tubuhnya. Saya tidak tanggapi itu. Ya kita terus berdoa. Hari keberapa kita berdoa, ya keluar berita yang sama juga. Ada asap. Di waktu mama saya itu keluar dari air, ada asap dengan ada asap keluar dari seluruh tubuhnya. Jadi baru saya ingat. Jadi saya bilang sama Ibu Eva, saya bilang kalau asap itu bahasa daerah saya itu bunna. Nah bunna ini namanya mama saya. Nama kampungnya. Jadi asap itu namanya Bunda, bahasa kampung saya Bunda itu namanya mama saya. Nah mama saya ini kan penduduk asli pulau itu. Kami yang lain itu pendatang dari leluhur kami pendatang semua. Beliau yang orang terakhir yang untuk dua kampung itu beliau yang orang terakhir yang masih ada sampai dia sendiri. Saudara-saudaranya orang-orang lain sudah tidak ada turunan situ lagi. Nah, jadi kami berdoa dan tentukan waktu untuk mau berangkat. Ya, jadi kita tunggu waktu yang baik untuk kita berangkat. Saya berangkat ke Pantar. Nah kebetulan waktu itu waktu yang kami akan pakai itu adalah pas bertepatan dengan nikahnya anak perempuan saya. Saya sudah pernah bilang di sini. Mereka akan nikah karena mereka menikah secara Protestan. Jadi
saya tidak ikut, saya pilih berangkat. Hanya istri saya yang tinggal, ya Mama Eva yang tinggal. Ya, jadi saya saya panggil Helen, anak saya dan dengan calon suaminya, saya bilang saya mau berangkat. Dia lihat Mama, jadi kalian nikah dan kalian sudah baptis. Karena kalian sudah baptis, saya mesti kasih tahu bahwa kalau mau nikah itu harus apa? Harus setelah nikah dari Protestan harus pengukuhannya di apa Mesianik. Nanti kita hubungi dengan Amerika, Paroi akan kukuhkan. Saya bilang itu mereka setuju. Nah waktu mereka mau masuk Minang itu kan saya serahkan sama Helen, anak saya, karena kau sudah dewasa, keyakinan kita beda. Kalau kau tetap bertahan dengan Bapak, ya tidak usah nikah juga tidak apa-apa. Matius 9 ayat 12 katakan bahwa ada orang yang tidak nikah karena dari kandungan, ada orang tidak kawin karena memang itu apa perbuatan orang lain, ada orang yang tidak nikah karena memang pilihan sendiri untuk kerajaan sorga. Jadi tidak nikah juga tidak masalah, tapi karena yang kau punya keyakinan lain, jadi kalau kau berkeras menikah, ya silakan menikah karena sudah baptis mesianik. Jadi saya bilang sama calon suami, saya serahkan saya dalam tangan, kau urus saja, ya. Kau urus lagi setelah nikah itu habis kamu ke hotel, di hotel nanti dari Pak Roy akan kukuhkan pernikahan kamu. Dia bilang, calon suaminya anak saya bilang, Bapak tidak bisa karena ini pernikahan di Protestan ini Bapak tidak ada, ya tunggu pulang baru nikah menurut apa Mesianik. Jadi puji Tuhan itu kemarin Bapak Roy sudah kukuhkan pernikahan mereka. Terima kasih. Ya, dan akhirnya saya berangkat ke kampung. Ya, saya kan tidak, saya memang niat untuk baptis, tapi saya pikir sampai di kampung baru saya hubungi Pak Roy supaya ini Pak Roy baptis. Tapi ternyata sampai di kampung jaringannya rusak Pak, jaringannya tidak bisa sama sekali. Itu saya minta apa download kirim ini model baptis yang Pak Roy punya. Jadi Mama itu kirim itu baptisannya Pak Henry dengan anaknya itu. Jadi kirim itu. Ya, yang kemarin sebelumnya saya sudah sampaikan ke Pak itu. Jadi saya pakai itu model itu. Jadi setelah saya dapat 3 hari kemudian saya ada di kampung, saya bilang sama adik saya bilang sama baptis Mama. Dia bilang, oh ya tidak apa-apa. Karena dia sudah tahu saya ini. Dulu Mama ini sudah pernah dibaptis. Ya, baptis di Mesianik, Krismatik. Ya, tapi kalau ada berita datang lagi suruh baptis, ya memang saya harus ikut itu baptisan ya sesuai dengan yang saya diisyaratkan. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya mau baptis Mama, saya mohon ini tolong bungkamkan di mulut, bungkamkan ini manusia-manusia sini di kampung ini supaya mereka jangan menghambat. Nah, waktu saya pergi sana, tapi waktu saya tiba di kampung, ada tokoh agama saat yang datang, kita omong-omong cukup lama sih. Terus saya bilang sama dia, saya mau baptis Mama. Dia bilang, jangan, Mama sudah baptis tuh. Itu baptis tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terus dia diam. Ya, saya sudah omong. Jadi akhirnya saya berdoa, karena Mama saya ini kan sudah tidak sudah tuli tapi kalau dengar ngomong dekat-dekat baru didengar rabun lagi dan jalannya mesti pakai tongkat. Jadi terpaksa saya harus gendong sampai di rumah saya di pinggir pantai sana saya siap semua, saya berdoa sesuai saya kasih buka itu model yang Pak Yosef Paroi baptis Pak Henry. Tapi di namanya yang waktu sebut nama itu HP-nya saya kasih dekat di telinganya. Kemudian saya tahu bahwa dia bisa, walaupun dia tidak bisa ucap bahasa Indonesia, tapi dia bisa mengerti. Bisa mengertinya begini, waktu istri saya telepon sama dia omong bahasa Indonesia, dia jawab pakai bahasa daerah pas. Ya, saya pikir dia mengerti. Jadi waktu saya putar itu doa itu model baptis itu
saya kerapatkan ke telinganya, dan waktu mau sebut nama yang saya mewakili, sebut namanya beliau, Lodia Gegum. Ya. Setelah itu saya gendong beliau turun di air laut, saya baptis. Setelah baptis habis, saya kembali, semua dilakukan seperti yang Pak Paroi lakukan, dan saya bawa pulang kembali ke kampung di atas. Nah, besoknya saya duduk di bawah pohon di muka rumah, tiba-tiba ada satu rombongan orang datang. Jadi ternyata itu pendeta, penatua dengan penatua majelis-majelis. Datang mereka ke rumahnya Pak penanggung jawab. Jadi dan mereka juga tidak senyum, tidak tidak tegur saja. Saya diam-diam saja sambil di atas motor. Jadi mereka mungkin ada sekitar 10 menit di rumahnya penanggung jawab. Mereka datang masuk di rumah tempat saya menginap, di rumah adik saya. Ya, saya juga tidak curiga kalau mereka ada perlu dengan saya. Jadi setelah itu adik ipar saya, istrinya adik saya datang bilang, Bapak ini Bapak ini pendeta dan perlu dengan Bapak. Saya bilang, oh kalau gitu kau ambil satunya baju di kamar. Karena mereka ruang tamu, pas masuk di kamar tidur, saya tidak bisa masuk. Saya kan pakai singlet saja. Jadi dia bawa baju, saya pakai, habis saya masuk, saya bilang, Salam. Tidak ada yang balas. Saya bilang, ada apa ini? Saya pergi duduk kurang lebih dari 5 menit, mereka mulai penatua ini angkat bicara. Singgung mengenai ini, bilang tidak ada yang dapat berita, bilang Bapak ada baptis ini, mama ini, mama ini, kita ada datang. Setelah dia ngomong, ibu pendeta ngomong, terus saya bilang, saya itu kalau bergereja, saya pertama-tama saya tanya sama pendetanya, kita mau dibawa kemana? Ya, sekarang ini saya posisi ada di Mesianik. Jadi berarti saya lewat dari Protestan, lewat ini Krismatik, dan sekarang posisi saya ada di Mesianik. Kenapa saya harus pindah-pindah begitu? Karena di dalam dua organisasi saya tidak menemui kebenaran yang sebenarnya. Ya, oleh sebab itu sekarang saya tahu kebenaran yang sebenarnya. Ya, saya harus bawa selamatkan satu mama, harus baptis dengan baptisan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga bisa dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa Yahweh. Ya, saya bilang kita orang Kristen ini sebenarnya menumpang pinjam Tuhan, orang agama lain punya Tuhan, bangsa lain punya Tuhan. Ya, kita menyembah Allah dengan Yesus. Allah itu Tuhannya orang Arab, orang Islam, sedangkan Yesus itu dari Yunani. Ya, sementara Matius dalam firman Tuhan Yohanes 4 ayat 22 bilang sama perempuan perempuan Samaria itu, Tuhan Yesus sendiri bilang, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kalian menyembah apa yang kamu kenal. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Jadi keselamatan tidak datang dari bangsa lain, tidak datang dari Arab dan Yunani. Supaya Bapak Mama tahu bahwa Yesus itu sebenarnya kalau hitung angka namanya itu sesuai dengan urutan hurufnya, jadi kalau kita hitung itu dapatnya 666. Demikian juga Lucifer itu kalau kita hitung dapat 666. Jadi Lucifer dengan Yesus itu tidak sama, itu tidak beda, sama. Ya, beda dengan Yesua dengan Yahweh. Ya, saya bilang begitu. Ya, terus Mama pendeta tidak terima, tidak pelajaran itu kalau itu Bapak punya, kita punya lain. Saya bilang kita sembah namanya, kalau bilang sembah Tuhannya Abraham, disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh, bukan Allah, bukan Yesus. Saya bilang begitu. Ya, jadi mereka Mama Tuhan kayaknya tidak terima. Dia bilang kalau Bapak tidak sepakat dengan saya lapor ke pimpinan. Ya, saya satu di atasan lagi, lebih di atas saya lagi. Saya bilang itu lebih baik, Bu. Lapor begitu lebih baik. Kita biar jelas, saya bilang. Ya, akhirnya terus dia bilang begini. Yang penting di dalam mama ini kalau sudah dibaptis dalam Kristus, jadi tetap di dalam Kristus waktu kecil sudah baptis dalam Kristus, jadi tetap Kristus. Itu yang saya mau kasih tahu. Saya mau terangkan lagi Kristus dengan mama. Ya, tapi dia masih ngomong. Saya bilang mama stop dulu. Saya kasih tahu tentang Kristus dulu. Terus penentuannya itu bisik dia akhirnya dia bilang,
sudah mama penutup sembahyang kita pulang. Jadi waktunya tidak sampai sampai 10 menit lebih dari 10 menit atau tidak sampai. Ya, jadi mereka pamit pulang, tapi saya berdiri, saya rangkul dia, saya pegang tangan dan dia, tapi saya tidak ngomong bilang maaf atau dia, saya pegang tangan, saya ketawa-ketawa dengan dia. Jadi mereka pulang. Terus 2 hari kemudian, tiba-tiba Pak Pendeta ini, ketua kelasis datang lewat di saya punya muka rumah, lewat rumah yang saya ingat. Tapi pendeta dengan ibu pendeta dan suaminya menurut kesaksian orang itu mereka datang dari bawah, tidak lewat muka rumah lagi. Jadi mereka duduk omong lama-lama itu. Terus saya lihat itu karena waktu dari Kupang itu saya rencana pergi sana kumpul mereka di kepala suku punya rumah. Kita mau omong tentang itu. Tapi dalam doa Tuhan bilang lewat Ibu Eva bilang tidak usah, dari rumah ke rumah saja. Jadi jadi satu orang yang saya omong dengan dia di rumahnya itu, saya lihat dia ada keluar dari sana. Rupanya mereka panggil dia minta kesaksian dia. Waktu saya bersaksi dengan dia, saya bicara firman Tuhan dengan dia, ibu penanggung jawab ini ada ngintip, ada dengar dari dapur. Mungkin sudah kebanyakan barangkali Bang Betua bilang, Bapak Heber, omong dari siapa? Bapak Heber, ini omong dari Bapak Tua ini. Oh, nah terus dia pulang. Rupanya di mana tempat saya masuk, mereka ngintip, mereka selalu ini. Jadi mereka omong dengan ini jemaat supaya jangan terima saya omong. Jadi terakhir saya kok ini kenapa orang-orang ini menghindar, saya berdiri di mana mereka tidak ada yang dekat-dekat saya. Ternyata mereka sudah kasih wanti-wanti supaya jangan bicara dengan saya. Ya, jadi terus besoknya ini rupanya mereka mereka panggil dia, minta keterangan di dia. Satu yang saya bilang sama dia, saya bilang ini orang ini, saya bilang supaya kamu tahu ya, itu tanah yang sekarang ini kamu pakai selama tahun 1982 kamu perang sampai saya ada di sini, orang tidak perang lagi. Terakhir dorong mau perang, tapi dorong bukan perang dengan kita, tapi dorong lewat kita ke kampung perang dengan orang sebelah. Itu apa? Itu karena Tuhan yang saya sembah, Bapak Yahweh, itu yang bela. Ya, jadi kalau saya omong bilang namanya itu ya nama itu yang kasih kembali tanah ini di kita tangan. Kan Tuhan bilang ini tanah ini saya akan serahkan ke tangan Mahlon dan orang-orang bernusa tidak akan datang lagi. Kan orang tidak akan datang lagi. Tapi setelah tanah ini selesai kau keluar. Jadi saya sebenarnya datangnya dulu itu saya datang mau tinggal di sini. Tapi kalau Tuhan suruh bilang saya keluar ya saya misi sudah selesai, saya tugas sudah selesai, saya pulang Kupang. Nah, saya bilang begitu. Nah terus besoknya ini ada yang tua agama juga sih di situ, dia datang lagi. Ya hari pertama kita bicara ya pengajaran dapat dari pelayanan menora, kita ngomong sampai 4 jam. Jadi waktu dia datang pagi sebelum minum kopi kita bicara sampai minum kopi habis, makan siang habis baru dia pulang. Ya sampai orang-orang bingung, waktu mengapa saja ya? Ya dia diam-diam saja. Terus dia bilang dia datang setelah majelis ketua kelas ini pulang, dia datang dia ke saya, kakak ada tamu kemarin malam. Saya bilang tidak ada. Ketua kelas dan pendeta dan deputi suami dengan penutua dong ada datang sini. Tidak ketemu, tidak datang di rumah. Saya bilang tidak. Saya bilang tidak datang. Kakak hati-hati nanti dorong lapor polisi. Saya bilang lebih baik lagi tuh. Kakak kan tahu tuh orang nama omong Injil itu tidak ada pernah bilang tidak ada urusan dan perkara, pasti ada. Jadi tidak usah takut kalau dong mau lapor ya biar supaya lebih ramai lagi terus supaya banyak orang tahu tuh. Ya, tentang nama Yahweh saya bilang. Ya, terus kita dua ngomong habis. Ya sampai dengan itu mereka juga tidak lapor polisi. Bapak ketua kelas ini juga tidak datang bicara dengan saya. Akhirnya saya pulang dengan saya bersyukur karena mama sudah baptis. Saya minta Bapak Yahweh supaya memang mama sudah tidak bisa apa-apa untuk omong Injil tidak apa-apa. Tapi dengan adanya dia baptis ini biarlah menjadi kesaksian bagi orang Pantar tentang supaya mereka tahu tentang nama Bapak Yahweh. Dan mereka bilang sama yang tua yang Bapak yang datang omong dari saya tua jemaat itu. Mereka bilang masa Bapak bilang kita ini setan semua, kita sembah setan. Ya, jadi dia bilang mungkin betul juga, dia bilang betul juga itu barangkali.
Jadi mereka penasaran. Jadi satu, ya puji Tuhan, kalau bisa ya semua orang Pantar dengan berita dengan kejadian ini, biar dari mulut ke mulut sama orang Pantar semua bisa dengar tentang nama Bapak Yahweh. Jadi itu yang kesaksian saya sudah sampaikan ke Bapak kemarin dengan lewat WA. Kami minta supaya Bapak sembahyang supaya biar mama baptisan yang mama sudah terima menjadi ya paten buat mama, untuk bisa mama juga ikut apa suruh. Terima kasih Pak Dodi. Haleluya. Itu juga terima kasih. Ya. Haleluya. Iya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Pak Mahlon. Ini anugerah ya Iya. di penghujung usia daripada Ibu, daripada Pak Mahlon yang sudah nggak bisa apa-apa. Anugerah itu masih bisa tetap berjalan dan berlaku. Itu luar biasa. Saya bisa lihat melalui mimpi terlebih dahulu dan kemudian terjadi realisasinya, dan di situ juga satu paket ya, berkat untuk Pak Malon bisa bersaksi bahwa yang disembah mereka itu adalah 666, ya kan? Ya, puji Bapak Yahweh, ini anugerah yang luar biasa. Memang jaringannya tidak memungkinkan kalau dikonekkan dengan Zoom ke Arizona, ya. Jadi Pak Mahlon dengan pimpinan Ruah Yahweh Elohim melakukan sendiri. Ya, ini betul-betul anugerah luar biasa. Cara kerja Elohim Yahweh yang bergerak dengan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya bisa lihat, ya. Jadi puji Bapak Yahweh ini memberikan impact yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, kita hanya bisa berdoa untuk orang-orang yang sudah mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Pak Mahlon. Mereka terus gelisah dan mencari kebenaran supaya mereka tidak lagi menyembah 666. Ya, ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih, Pak. Satu yang saya bilang supaya bapak mama tahu bahwa dulu kan waktu setelah Tuhan Yesus baptis habis masuk di padang gurun puasa, setan goda dia. Terakhir suruh sembah di atas gunung itu. Kalau setan bilang, kalau engkau sujud menyembah aku akan berikan semua itu kepadamu. Tapi Tuhan Yesus usir sama dia. Dan Lukas 4 ayat 13 dikatakan setan mundur dan dia mengambil kesempatan yang baik. Nah sekarang inilah waktunya. Salah satunya kita menyembah kepada setan itu nama. Kita tidak menyembah nama yang benar, tapi kita menyembah nama yang bukan dari Israel. Jadi nama berhal, nama setan saya bilang. Ya, jadi saya bilang begitu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Ya, haleluya, betul. Ya, jadi setan pakai strategi, ya, dengan memasukkan nama ilah-ilah asing. Dan di dalam alam spiritual sebetulnya orang-orang yang mengakui itu mereka menyembah ilah-ilah asing. Ya, puji Bapak Yahweh, saudara dan saya digiring dengan keajaiban Elohim Yahweh sehingga kita menyembah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, itu dahsyat. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Pak Marlon. Terima kasih. Baik, saya berikan kesempatan kepada Pak Jaka. Jadi setelah ini kita akan tutup dan kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Silakan Pak Jaka. Shalom, selamat malam Bapak Yosef Roy. Benar ya, selamat malam ya di sana. Betul, selamat malam. Ya. Kepada Ibu Hadasa Fangfang, selamat malam. Ya, bisa tahu Ibu kanan kiri Ibu siapa Bu? Bisa tahu? Ini kanan kiri. Ya, saya Ruth Laura. Oh ya. Kemudian saya Rika. Salam. Oh ya, salam. Ibu Hadasa Fangfang, Ibu Ripka dan tadi selamat malam juga ya. Selamat malam. Laura ya. Kemudian selamat siang kepada Pak Paul Huar, Ibu Tasya Erni, Ibu Trivena dan teman-teman lain yang tidak membuka kameranya. Ya. Ya. Jadi ini event yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu, karena sudah sempat tadi
istirahat, rehat sejenak. Tadi saya guyon-guyon di WA, ayo untuk rehat ini minum kopi dan kolak, saya bilang gitu ya. Baik, saya hanya 4 menit saja mau bertanya Bapak. Tetapi sebelum bertanya nyanyi dulu boleh ya Pak ya? Ya, haleluya. Harpaso, harpaso, pastikan terjadi. Kerajaan 1000 tahun, ku rindu ada di sana. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yosef Roy, saya sangat-sangat diberkati dan sering saya katakan ikut di pelayan menorah ini seperti menggali emas yang tidak habis-habisnya, menggali berlian yang tidak ada habis-habisnya. Jadi rugi kalau tidak mengikuti ya. Ibu Sintawati selamat siang ya, baru muncul Ibu Hana juga ya. Haleluya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Yosef Roy, bagaimana kita nanti memakai tubuh kemuliaan di kerajaan 1000 tahun ya. Jadi kalau kita bandingkan betapa repotnya selama ada di dunia ini ya Pak ya, terutama bagi mereka atau seseorang yang sudah berumur ya, kacamata saya di mana ya, seperti saya pakai kacamata ini hampir kedudukan pernah juga ya. Lalu orang yang memakai tongkatnya ada di mana ya, atau gigi palsu ada di mana dan lain-lain ya, karena memang itu risiko ketika ada di dunia ya. Haleluya. Nanti di kerajaan 1000 tahun seperti apa yang Bapak Yosef Roy katakan, yaitu berpikir saja atau membatin itu akan terjadi ya. Tetapi ini permisi Bapak Yosef Roy, saya tidak mendebat ya, saya setuju dengan apa yang Bapak Roy sampaikan. Kalau saya lihat di dalam Dafar Elohim, di dalam Kejadian, bahwa Bapak Yahweh mengatakan Yedior ya, jadilah terang ya, jadilah ada cakrawala. Lah itu terjadi. Jadi kalau menurut saya ya, ini ide saya saja ya Pak ya. Jadi selain berpikir juga memperkatakan ya, karena hanya kalau kita berpikir kan banyak pikiran ya, ruwet atau gimana. Tetapi kalau memperkatakan terjadi ya. Misalnya ya, ini misalnya saya dalam keadaan sendiri di kerajaan 1000 tahun. Lalu saya berpikir dan mengatakan, Pak Paul Huar, come here, datang ke sini. Ya, tiba-tiba Pak Paul Huar bisa datang. Atau Ibu Trivena, ayo rujaan di sini. Ya, atau kalau orang Amerika ya, Ibu ada Safang-Fang, Ibu Ruth Laura, come here. Kemudian saya mengatakan, mix vegetable salad with Thousand Island dressing. Terjadi. Kita makan bersama. Ya, jadi itu ide saya Bapak Yosef Roy. Jadi mungkin berpikir, membatin dan memperkatakan ya. Demikian, barangkali ada tanggapan. Bersyukur, terima kasih. Haleluya. Nama Bapa Yahweh di dalam Yesus Masih dipermuliakan. Amin. Ya, terima kasih Pak Jaka. Jadi begini saudara, dalam kerajaan 1000 tahun nanti yang pasti saudara dan saya pakai tubuh kemuliaan. Di dalam tubuh kemuliaan ini pun bukannya tidak ada batasan. Ada batasannya. Pertama, perhatikan saat kematian Yeshua, orang-orang yang dalam kubur itu sudah keluar, mohon maaf, sudah bangkit, tapi tidak bisa keluar. Lah kok bisa tidak bisa keluar? Padahal itu kan cuma kubur. Bisa lihat? Dan ternyata mereka baru bisa keluar setelah Yeshua keluar duluan. Bisa lihat? Itu kan ayatnya tertulis. Setelah Yeshua dibangkitkan, dan mereka baru keluar
libur. Tapi sebelumnya 3 hari 3 malam itu mereka itu sudah bangkit. Tapi ya kalau satu kuburan ya satu gua ya mereka bisa bercakap-cakap, tapi nggak bisa keluar. Aneh kan? Dari sini bisa diindikasikan ada batasan-batasannya. Ya, nah yang diterangkan oleh Pak Jaka itu ada 2 bagian. Ya, memang betul akan diucapkan karena ucapan saudara dan saya akan menciptakan. Tetapi saya yakin jika itu berhubungan dengan sesama orang yang menggunakan atau sudah mengenakan tubuh kemuliaan, itu berupa invitation. Saya mau rujaan, bisa hadir atau tidak. Bisa lihat, bukan berarti saya panggil punya keinginan, saya mau rujaan, kemudian saya panggil Brother Paul datang, dan dia tiba-tiba langsung datang. Begitu. Jadi saya yakin itu seperti manusia, yaitu kita ada invitation, mau datang atau tidak. Akan tetapi, untuk penyediaan salatnya, saudara harus mengucapkan, terciptalah salad, thousand dressing, ranch dressing, ya kemudian sambal pecel dan sebagainya, ya kan? Kalau di Amerika memang nggak terkenal sambal pecel, tapi saya kan doyannya makan sayur pakai sambal pecel, begitu ya. Ya, jadi terciptalah. Nah itu tercipta, begitu. Langsung ada, tersedia. Karena Bapak Yahweh kasih contoh, jadilah terang dan jadi terang itu jadi. Jadilah ini dan itu jadi. Ya, jadi saya yakin untuk sesama manusia dalam tubuh kemuliaan itu seperti invitation, seperti itu. Tetapi untuk menyediakan makanannya, pestanya, ya, jadilah sinom jadi keluar, gitu ya kan. Jadilah beras kencurnya muncul, gitu kan ya kan, langsung ada. Jadilah anggur, nah, sudah ada. Kira-kira loh ya, saya harus kasih tahu kira-kira mengapa, karena belum mengalami, tapi akan mengalami. Jadi saya pakai perkiraan saja, begitu ya. Jadi nggak ada salahnya idenya Pak Jaka, ya, dengan kemampuan yang luar biasa, ya, saudara dan saya ada kuasa mencipta. Uniknya, Yesua pernah mengatakan, hari ini Bapakku bekerja dan aku pun bekerja. Tunggu dulu. Yesua mengatakan seperti itu. Saudara tahu ayatnya, kalau siapa yang dengar ini bisa cepat kasih ayatnya supaya lebih praktis ya. Sampai hari ini Bapakku bekerja dan aku pun bekerja. Loh, bukankah Yahweh itu sudah selesai dalam semuanya? Ternyata tidak. Ya, dan ini sebetulnya merefleksi akan future event buat saudara dan saya. Pernah saya katakan, nanti di Samayim kita tidak cuma pegang gitaran, keroncongan, atau pegang keyboard, pakai drum, tik, 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 begitu tidak. Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang saudara dan saya lakukan, yaitu dengan mencipta. Elohim kita, Yahweh, itu kreatifnya luar biasa. Dunia binatang itu macamnya itu banyaknya luar biasa. Dunia ikan itu banyaknya luar biasa. Saya bisa lihat, ya, saudara tahu udang itu macamnya banyak. Ya udang, ya lobster, ya remis, ya macam-macam ya. Udang kecil-kecil itu saudara ya, mau macam-macam kan banyak sekali macamnya. Itu suatu ide kreativitas Elohim Yahweh. Dan nantinya itu akan luar biasa. Bedanya, nanti di sana, saudara dan saya bekerja tapi tidak mengeluarkan peluh. Betul? Sekarang kita mengeluarkan peluh. Jadi kita ada pekerjaan, entah itu apa, tapi ada pasti. Yaitu tidak mengeluarkan peluh. Dalam arti apa? Dalam arti pekerjaan saudara dan saya itu seperti hobi. Ya, suatu kesukaan, suatu hobi, bukan suatu tekanan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan makan perut saudara, tidak. Tetapi suatu hobi. Tapi ingat, apapun yang saudara perbuat, yang kerjakan di sana,
tidak akan pernah menambah value rewards. Tidak akan pernah. Saya bisa lihat karena kondisinya sudah berbeda. Ya, puji Bapak ya. Terima kasih Pak Jaka diberi masukan yang luar biasa ini. Saudara Bapak Yosef Roy semua, haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita akan berhenti di sini. Saya akan membacakan secara cepat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui teks. Yang pertama, mohon tanya Pak, Efraim dipilih menjadi yang sulung, tapi pada akhirnya ditolak oleh Bapak Yahweh. Apa yang terjadi? Efraim tidak pernah ditolak Bapak Yahweh. Ya, jadi Efraim dan Manasye itu bukan masalah ditolak atau tidak ditolak saat menerima berkat. Itu hanya menentukan siapa yang lebih besar. Begitu saja. Ya, kita bisa lihat ayatnya di Kejadian 48. Ya, jadi siapa yang lebih besar? Ternyata yang muda akan lebih mempunyai wilayah yang lebih besar daripada yang tua, yang kakaknya maksud saya. Jadi itulah maksudnya. Jadi Efraim nggak ditolak. Ya, bisa paham di situ. Kemudian ada pertanyaan, yaitu nanti dalam Keluaran 13 ada perkataan Sukot dalam Keluaran 13. Apakah Sukot ini sama dengan Sukot yang dibeli oleh Yakov? Jawabannya tidak sama. Ya, karena Sukot yang di Keluaran 13 ini ada di daerah Misraim. Sedangkan Sukot yang ada di kisah Yakov dengan membeli dengan uang 100 kesita itu ada di tanah Kanaan. Jadi satu lokasi yang berbeda. Ya, oke, puji Bapak Yahweh. Sedikit lagi, saya mungkin bisa bacakan dari saudari kita. Shalom Pak Yosef Roy dan keluarga tim Arizona, puji Bapak Yahweh, Shabbat Shalom, syukur dan terima kasih kita berikan kepada Bapak Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach, Elohim, haleluya, amin. Tetap semangat untuk memberitakan nama Tuhan yang benar dan daftar Elohimnya, haleluya. Terima kasih atas pengajaran. Saya mau sedikit bersaksi tentang penyembahan tadi. Ini terjadinya kemarin ya. Di saat kita memperkatakan deklarasi-deklarasi yang dipimpin oleh Sister Hadassah, itu saya diperlihatkan malaikat yang tinggi besar dan berbaju zirah kuat, membawa pedang ada di sekeliling kita, dan saya rasakan getaran-getarannya, apalagi di saat ya, di tempatnya saya nggak ngerti. Ya, saya di sana dan angin yang sangat menderu-deru. Juga saya dengar haleluya, betapa dahsyat luar biasa Tuhan yang kita sembah dan kita puja, haleluya. Cuma sedikit kesaksian saya supaya menjadi berkat untuk kita semua. Shalom, Bapak Yahweh memberkati manusia-manusia Elohim. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, jadi itu ada kesaksian dari salah satu sister kita yang lewat WA. Ya, puji Bapak Yahweh. Sebentar, saya cek sebentar sebelum kita berakhir. Ada kesaksian di live chat katanya tadi Pak Siswilda sampaikan. Oh ya, mungkin Sister Welda bisa bacakan aja. Iya Pak, ini ada yang bertanya. Shalom Pak Yosef Roy, sudah lama saya mau tanya, bahasa lidah itu yang pasti atau strict benar seperti apa? Karena yang saya alami tidak bisa setiap saat bisa saya ucapkan. Kalau pas datang, lidah terasa kaku, trims. Itu aja Pak. Iya. Speak in tongue atau pengucapan lidah itu dari pimpinan Ruach Yahweh Elohim. Itu kerjasama antara saudara dan Ruach Yahweh Elohim. Ya, kita harus tahu prinsipnya bahwa Ruach Yahweh Elohim ada di dalam saudara dan saya. Karena itu, speak in tongue yang merupakan bagian dari anugerah yang telah Bapak Yahweh berikan dalam Ruach Yahweh Elohim yang tinggal dalam hidup saudara, itu sudah ada. Jadi tinggal diaktifkan saja. Ya, jadi saat saudara menaikkan pujian atau apapun, saudara tinggal aktifkan karena itu sudah ada. Jadi dalam hal ini tidak bisa dipatenkan.
oh patennya itu seperti ini, patennya seperti itu. Nggak bisa. Setiap orang mempunyai pimpinan Roh Yahweh Elohim yang berbeda-beda, ya. Tapi juga harus diperhatikan, ya. Kalau saudara speaking tongue, ya jangan mengeluarkan setan seperti itu. Itu bukan speaking tongue itu namanya. Sudah jelas-jelas, ya. Sudah jelas-jelas, ya. Bisa paham ya. Nah, itu sudah jelas itu namanya manggil setan itu namanya ya. Jadi saudara harus ngerti ya. Oh, saudara saya ngomong seperti itu tidak bisa dipatenkan ya toh. Terus kemudian saudara manggil saya sendiri toyol gitu ya. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi tetap harus ada aturannya begitu loh ya. Jadi itu yang harus saudara pahami ya. Jadi speak in tongue, pengucapan lidah itu tidak bisa dipatenkan. Ya, tapi Ruah Yahweh Elohim akan menuntun pribadi lepas pribadi karena dia sudah ada dalam hidup saudara dan saya yang menerima dan beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, oke, puji Bapa Yahweh. Ya, cuma itu saja. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung, memberikan kesaksian, memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya. Puji Bapa Yahweh, kita melihat jiwa-jiwa dijangkau dengan cara yang spektakuler, yang luar biasa. Amin. Ya, jika tidak ada pernyataan Ruah Yahweh Elohim untuk memberikan daftar Elohim yang berbeda minggu depan, kita akan terus melaju, yaitu masuk di dalam kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran. Saya nggak bisa memberikan batasannya terlebih dahulu, ya, karena saya juga dalam minggu ini harus berdoa dulu. Ini bahasnya apa saja yang harus saya bahas. Karena terus terang ada banyak sudut, banyak sisi yang dalam, yang luar biasa mengenai peristiwa Israel yang ada di Misraim. Ya, jadi saudara baca saja, misalnya saudara baca 10 fatsal, silakan, enggak apa-apa. Tapi kan kita akan flow. Fatsal pertatu, pasal 2, apa yang Ruah Yahweh Elohim taruh, nanti akan diberikan. Ya, puji Bapa Yahweh. Ya, oke, haleluya. Ya, jadi saudara paham, saudara start dengan kitab Keluaran, mulai fatsal 1 sampai 10 dulu dah. Ya, saya nggak mungkin habisin 10 fatsal, tapi kita akan ikutin flow-nya satu persatu. Apa yang Ruah Yahweh Elohim bisikkan, yang taruh ini untuk disampaikan kepada manusia-manusia Elohim supaya menjadi berkat, menguatkan mereka, yaitu yang saya taruh, saudara. Begitu, ya. Oke, puji Bapa Yahweh. Ayo kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach untuk kasih-Mu yang luar biasa, penyertaan-Mu dan spektakuler karya-Mu yang ajaib untuk menjangkau jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa Yahweh, kami mengucap syukur. Semua ini karena pekerjaan Ruah Yahweh Elohim. Segala puji, hormat, syukur untuk kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kami adalah hamba yang tidak berguna, yang seharusnya kami melakukan tugas yang Elohim Yahweh yang perintahkan. Terima kasih atas anugerah-Mu, memberkati setiap manusia Elohim yang telah bergabung, baik di Zoom meeting, baik di live chat, baik yang akan mendengar firman-Mu ini di YouTube, dan mereka boleh dijangkau terus oleh Ruah Yahweh Elohim, didewasakan, berakar, bertumbuh, berbuah, semakin cinta daftar Elohim, semakin cinta Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach dipersiapkan terus, dan tetap menjadi 5 gadis yang bijaksana untuk menyongsong harpazo yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Terima kasih Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach. Haleluya, kami mengucap syukur. Sekali lagi, saudara bisa angkat tangan dan terima berkat dari Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yesus HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai-mempelai Yesus HaMashiach dan tinggal bersama Yesus HaMashiach sampai selama-lamanya, sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yesus HaMashiach berkat ini diberikan, dan yang percaya mengatakan Amen. Haleluya. Bapa yang berkati.